Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A02. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perkembangan Anak dengan Hambatan Perilaku, Emosi, dan Sosial atau Tunalaras pada mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Perilaku dan Sosial yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Amalia, yang kedua Maisarah, yang ketiga Ma'rifah Nafsiyah, yang keempat Muhammad Iqbal, yang kelima Nurul Hikmah, yang keenam Selvina Ajijah, dan yang terakhir saya sendiri Sri Fahtona. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai peta konsep yang akan kami bahas pada materi kami kali ini. Yang pertama ada perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan kepribadian, yang ketiga perkembangan emosi, yang keempat perkembangan sosial, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir saran. A. Perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Di samping anak yang berinteligensi rendah tidak berarti anak yang memiliki inteligensi tinggi tidak memiliki masalah. Anak berinteligensi tinggi seringkali memiliki masalah dalam penyesuaian diri dengan teman-temannya. Anak yang pintar dengan hambatan ego emosional seringkali mempunyai masalah anggapan negatif terhadap sekolah. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sejak lahir, setiap individu sudah diwakili dengan berbagai kebutuhan dasar yang menuntut pemenuhan kebutuhan, dan untuk itu setiap individu senantiasa berusaha memenuhinya, yang diwujudkan dalam berbagai lingkungannya. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dan tingkah laku anak tunalaras. Ciri-ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang, sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melalui fase-fase perkembangan. Bagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya, di mana hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Nah, dalam banyak kejadian, ternyata mereka juga dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Mereka mampu membentuk suatu kelompok yang kompak dan akrab, serta membangun keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja,
anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Kalaupun berhasil, mereka akan menjadi sangat ketergantungan kepada seseorang yang pada akhirnya dapat menjalin hubungan sosial dengan mereka itu. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah anak tunalaras merupakan anak yang memiliki hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Anak tunalaras memiliki kecerdasan tidak berbeda dari anak pada umumnya. Masalah yang dihadapi anak dengan intelijensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal, pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak memiliki perasaan. Adapun sarannya di sini yaitu penulis berharap makalah ini dapat menjadi bahan acuan untuk mempelajari bagaimana perkembangan anak tunalaras. Karena sepenuhnya kami mengambil materi ini dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis sepenuhnya menyadari jika makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan demi terciptanya kesempurnaan makalah ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial atau tunalaras. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan, bisa sampaikan kepada kami. Dan jangan lupa sertakan nama dan asal kelompok kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.